Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang kami sayangi. Untuk pelajaran pagi ini KN1 ya. Kelas 5. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Untuk KN1 kelas 5 ini dimulai dari semester 1 ya, bab awal tentang mudahnya belajar sejarah Nahdlatul Ulama ya. Jadi kalian semua harus tahu ya tentang sejarah Nahdlatul Ulama, karena kita semua Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi terbesar di Indonesia. Berikutnya untuk pembelajarannya yaitu tafakuh dulu ya. Tafakuh, memahami. Bab 1, memahami latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama ya. Sebelum masuk ke latar belakang, ini kalian diperhatikan dulu ya antara 3 tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu ada Mbah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ada Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah, dan ada Kiai Haji Ridwan Abduwah. Nah, itu 3 tokoh terpenting dalam Nahdlatul Ulama atau berdirinya Nahdlatul Ulama. Langsung saja ke latar belakang. Awal mula lahirnya Nahdlatul Ulama. Awal mula lahirnya Nahdlatul Ulama adalah terbentuknya Komunitas Hijaz, berkaitan erat dengan kondisi dunia Islam kala itu. Raja Hijaz atau Makkah, Syarif Hussein yang berpaham Sunni, pada tahun 1924 ditaklukkan oleh Raja Abdul Aziz Ibnu Saud yang berpaham Wahabi. Nah, setelah itu baru Ibnu Saud menjadi raja. Kemudian nama Hijaz diganti olehnya menjadi Saudi Arabia hingga sekarang. Jadi Mbiyek atau dulu nama Saudi Arabia itu namanya Hijaz ya. Kalau sekarang berubah Saudi Arabia yang sudah kalian kenal. Nah, sejak itulah Wahabi mulai bersinar di tanah Arab. Langkah pertama yang ditemui oleh Raja Ibnu Saud adalah untuk melarang semua bentuk amaliyah keagamaan kaum Sunni dan menggantinya dengan model Wahabi. Pemerintah baru tersebut juga hendak menghancurkan situs-situs sejarah Islam yang seperti kita ketahui ya, seperti makam Nabi Muhammad SAW, makam para sahabat dan para ulama Sunni yang selama ini banyak diziarahi, itu mau dihancurkan. Bahkan mazhab Wahabi diterapkan sebagai asas tunggal dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini oleh sebagian besar negara Muslim dianggap terlalu berlebihan jika alasannya hanya dalam rangka permunian syariat Islam. Kencang berarti. Tidak hanya itu, pemerintah Raja Saud juga hendak meneruskan kejayaan Daulah Utsmaniyah yang runtuh di Turki. Sehingga Raja Ibnu Saud menggelar muktamar khilafah di Mekah pada tahun 1924. Seluruh negara Islam di dunia diundang untuk melancarkan rencana ini, termasuk Indonesia ya. Nah, ini dari Indonesia ini pada awal rekomendasinya ada Hos Cokro Aminoto, ini dari Serikat Islam. Terus ada dari Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, dan ada dari pesantren ya Kiai Abdul Wahab Hasbuwah. Nah, tetapi maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kedua rekan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah mempersalahkan statusnya ya, yang tidak mewakili organisasi resmi, sehingga namanya dicoret dari daftar calon delegasi dari Indonesia. Itu berarti Mbah Wahab ini dia dicoret ya. Pencoretan utusan pesantren ini memupuk kesadaran tentang arti pentingnya sebuah organisasi, khususnya organisasi ulama. Para kiai pun kecewa dan menyimpan duka yang teramat dalam karena tidak bisa menyampaikan sikap keberatan terhadap pemerintahan Ibnu Saud. Meski begitu,
Ya, meski begitu kondisi demikian ternyata justru mengobarkan semangat para kiai untuk membulatkan tekad mengirim sendiri ya delegasi dari pesantren. Ya, ini tepatnya di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab, Kampung Kertopaten, Surabaya. Para ulama mengadakan pertemuan dan bertekad membentuk sebuah komite yang bertugas untuk mengatasi radikalisasi pemerintahan Ibnu Saud. Komite yang dibentuk ini diberi nama Komite Merembuk Hijaz atau Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Abdul Wahab dan atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dari pertemuan tersebut ini terjadi kesepakatan ya. Yang pertama meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud kembali ke tanah air. Kemudian membentuk jamiyah atau organisasi untuk menangani radikalisme yang ada di Hijaz atau Saudi Arabia. Nah, di antaranya yang menjadi tokoh tersebut yaitu Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Ini menjadi delegasi dari Komite Hijaz. Namun beliau ketinggalan kapal ya, dan akhirnya tidak bisa berangkat. Kemudian ini keberatan ya, itu dikirim melalui telegram, tetapi belum juga ada jawaban. Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab berangkat sebagai utusan dari Indonesia ya. Jadi si Mbah Kiai Raden Asnawi niku batal ya karena ketinggalan kapal. Akhirnya Mbah Abdul Wahab sendiri yang berangkat ya dari utusan Nusantara atau Indonesia. Ini bersama dengan Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dari ulama Mesir dan Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar, pelajar Indonesia di Mekah. Setelah melakukan perundingan, permohonan dari delegasi Komite Hijaz mendapat sambutan yang baik. Kesewenang-wenangannya dapat dikurangi dan situs-situs bersejarah umat Islam berhasil diselamatkan. Penggusuran makam Nabi Muhammad pun akhirnya urung dilakukan. Ya, itu latar belakang ya sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi beberapa ulama di Indonesia ya, ketika Raja Ibnu Saud berkuasa ini banyak pertentangan ya dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Di antaranya makam-makam mau dibongkar. Tapi alhamdulillah dengan karomah para kiai atau para ulama ini bisa dihentikan ya dengan membentuk Komite Hijaz Kiai Haji Abdul Wahab sebagai perwakilan. Demikian untuk pembelajaran latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama, ini paling awal ya, mendasar ya. Nanti untuk berikutnya ada waktu lahirnya NU setelah tahlil ya. Untuk mapel ke NU-an itu saja, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.